Baik, perkenalkan nama saya Suryana Into Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu praktik untuk transaksi dan juga basis data terdistribusi. Di sini kita sebenarnya tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di panduan, cuman saya sudah untuk langkah yang pertama itu membuat rutin. Nah, untuk rutin ini sudah saya buat. Untuk pembuatannya itu simple sebenarnya. Kita hanya buat untuk create rutin. Nah, untuk create rutinnya ini mungkin kita kopas dari sini ya. Nah, untuk yang pertama itu kita create rutin di sini. Kita hapus dulu karena ini tidak diperlukan. Nah, yang penting adalah ditambah parameter di sini. Kita coba buat di ID pasien itu 1 mungkin. Kita coba di sini buat Purnomo. Nah, kalau sudah kita tambahkan kirim. Oh, ternyata data dalam form kurang. Oh ya, kita lupa. Untuk namanya itu adalah transaksi 2 karena sudah ada transaksi 1. Kita coba kirim. Nah, untuk transaksi 2, untuk mengeksekusinya itu gampang, kita tinggal klik saja eksekusi di sini. Nah, query SQL Anda berhasil tereksekusi dan satu baris terpengaruh dalam pernyataan terakhir. Berarti kita telah menambahkan beberapa ada data dalam pasien sepertinya harusnya. Ya, di sini, belum terlihat rupanya. Lalu untuk cara melihatnya itu adalah di bagian, sebentar saya cek dulu. Di tabel pasien, di bagian jelajahi. Oh ya, ternyata transaksi kita menggunakan tanpa commit. Jadi mungkin tidak akan masuk ya. Untuk cara ngeceknya, dalam tabel prosedur ini kita bisa jalankan ulang. Ini bisa kita hapus saja sebenarnya karena tidak diperlukan mungkin ya. Kalau dari sini itu adalah di bagian yang penting kita sudah menjalankannya dengan baik di sini ya. Untuk SQL-nya itu di bagian prosedur sudah berhasil kita jalankan. Cuman entah kenapa di sini masih ada yang error, mungkin ada yang salah ya. Kita coba klik lagi, kita coba cek lagi. Insert itu pasien, harusnya sudah masuk ke pasien, cuman kenapa di sini belum masuk? Di bagian pasien di sini harusnya sudah masuk ke... Oh, sorry, ternyata kita kurang komit di bawahnya. Pantesan tidak akan masuk ya. Kita coba ubah. Nah, di bagian sini kita kurang komit. Ah, kita ketemu errornya. Oh, sorry, ternyata ada error untuk bagian sininya. Kita tambahkan titik koma. Nah, baru kita kirim. Oke. Rutin transaksi telah berhasil dimodifikasi. Kita coba eksekusi. Mohon maaf. Kita di sini juga tambahkan commit biar datanya itu muncul di tabelnya Kak. Karena tadi ternyata kita kurang commit, kita tambahkan eksekusi. Oke, query dan kita satu baris itu terpengaruh. Kita eksekusi yang kedua, harusnya kita sudah muncul datanya di sini. Oh, mohon maaf di bagian tadi untuk pertambahannya. Nah, bagaimana cara kita menampilkan? Nah, ya, sudah muncul, benar sekali. Di ID pasien 1 dan juga 6 di sini. Berhasil ya untuk yang komitnya. Lalu, untuk yang kedua itu ada di bagian rollback. Nah, untuk rollback sendiri di sini kemungkinan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kita tambahkan di bagian edit tadi. Oke, di bagian sini
kita coba tambahkan, kita bikin baru saja. Kita tambahkan parameter baru, kita create new routine di sini, yaitu di bagian kita klik begin, lalu start transaction, update, kita pakai update di sini, lalu pasien, kita pakai set, nama underscore pasien itu adalah Danar. Dan where ID pasien adalah 3. Nah, di bawah where ini kita tambahkan rollback. Setelah rollback kita commit. Setelah kita commit, kita select all pasien. Setelah itu kita end. Baru kita coba kirim. Apakah ada error? Oh, ternyata data dalam form kurang. Oh iya, kita kurang menambahkan nama. Maaf. Kita coba rollback. Kita kirim. Oke, ternyata ada yang error. Rollback not return kotak SQL error. SQL syntax. Kemungkinan ada yang error ya di sini. Kita coba cek di sini apa yang error. Update pasien. Where ID pasien itu adalah 3. Harusnya sudah sama. Oh, kita kurang from ternyata. Maaf. Nah, ini seharusnya sudah benar. Kita kirim. Oke, ternyata benar. Rollback telah dibuat, kita eksekusi. Iya, 2 SQL terpengaruh. 2 baris terpengaruh dalam prosedur. Oke, selesai. Itu adalah untuk yang kedua. Untuk rollback. Nah, yang ketiga adalah checkpoint. Nah, untuk checkpoint ini ada sedikit banyak ya. Nah, contoh transaksi dengan 5 save point ini kita coba tambahkan di rutin baru. Di sini adalah checkpoint. Nah, untuk checkpoint di sini kita akan menambahkan beberapa tabel atau beberapa data di database kita. Kita coba ikuti perintah yang ada, yaitu di bagian pertama kita tentu saja begin untuk memulai. Lalu start transaction. Nah, di sini kita insert into nama tabelnya adalah pasien dengan ID pasien. Lalu dan nama pasien. Ada alamat pasien. Kenapa dia tidak mau? Nah, kurang ternyata. Dan juga yang terakhir itu adalah jenis kelamin. Nah, values-nya 7. Untuk ID itu 7.
Untuk namanya adalah Hanif, Jalan Babakan. Mungkin namanya berbeda nggak apa ya? Kita coba nama Hanif di sini. Hanif. Ini mungkin Jakarta. Mohon maaf, sini kurang koma. Tambahkan ini. Nah, Jakarta. Lalu untuk jenis kelaminnya adalah L. Nah, mungkin sekian. Setelah L itu, kita tambahkan di bawahnya yaitu save point. Nah, save point poin 1. Kita ikuti apa yang ada di sini. Lalu yang kedua itu adalah kita copy saja. Kita tinggal ganti value-nya. Ini kita cek 8. Namanya adalah Surya. Ini mungkin Bandung. Nah, di sini kita tambahkan rollback to save point. Nah, dan yang terakhir kita tambahkan lagi sini poin 1 itu adalah commit. Oh, tidak ada poin 1 di sini, mohon maaf. Commit. Nah, ini kita hapus saja. Kita di sini tambahkan yaitu 9. Namanya mungkin Lutfi. Ya, di belakangnya kita samakan saja tidak apa. Lalu kita select all from pasien. Kita end. Dan kita coba kirim. Oh, data dalam form kurang. Oh iya, kita lupa menghapus, mohon maaf. Nah, kita kirim. Oke, untuk checkpoint sudah. Coba kita eksekusi. Dan berhasil dieksekusi. 4 baris terpengaruh oleh pernyataan terakhir dalam prosedur. Setelah kita melakukan yang ketiga, yaitu dan terakhir adalah trigger. Di sini kita akan membuat tabel baru, yaitu langsung saja ke SQL-nya, kita create tabel obat dengan value ID obat. Kita coba ikuti saja, yaitu formatnya integer dengan 6 digit. Tambahkan auto increment primary key. Mohon maaf. Nah, ada spasinya. Nah, primary key. Lalu kita kasih koma kode. Yang kedua adalah kode obat. Varchar dengan 5 maksimal. Lalu nama obat dengan varchar juga maksimal 30. Dan yang terakhir adalah harga. Untuk harganya adalah integer juga. 10. Terakhir ada stok. Integer juga, yaitu 5. Kita coba eksekusi apakah ada kesalahan. Oke, benar. Kita telah membuat tabel obat di sini. Integer is dengan oh, ternyata untuk integer ini harusnya ke int ya, bukan integer tulisan di sini. Yang terakhir kita membuat SQL lagi. Kita copy.
Ya, tidak apa. Itu adalah untuk transaksi obat. Itu adalah ID transaksi. Untuk integernya itu ada 3. Atau increment dan primary key juga. Lalu ada ID pasien. Integer 3. Dan ID obat. Integer juga. Itu ada 3. Dan jumlah yaitu integer juga ternyata. Ada di 10. Oke, sama ternyata. Dan terakhir ada total harga. Yaitu 10. Kita coba jalankan dan berhasil. Kita telah mendapatkan transaksi obat dan juga obat. Nah, untuk integer ini adalah kita menggunakan delimiter ya. Kita coba di prosedur lagi di sini. Kita create new routine. Kita di sini di trigger. Nah, kita tambahkan, hapus saja. Di parameternya ini ada delimiter. Nah, delimiter tambahkan $2, 2 string, mohon maaf, create trigger dg underscore jual after insert on transaksi obat for each row. Begin update obat set stock. Setnya gede, mohon maaf. Stock equal to stock min new jumlah where ID obat itu new ID obat. Seperti ini mungkin ya. Kita coba samakan saja. Lalu ada n 2 string dan terakhir delimiter. Kita coba kirim. Apakah ada yang error? Kita cek dulu karena di sini ada sebuah sintaks ya, sintaks error. Di manakah yang salah? Create trigger tg underscore your after insert. Row begin. String create trigger jual. Oh, harus ada ini ya, benar ya? Nah, ternyata kita tetap harus menggunakan ini. Mohon maaf. Use near create on trigger begin. Oh, ininya. Kemungkinan kita coba ya.
Oke, mungkin karena ada beberapa error, kita cukupkan saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.